Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winstocks Indonesia. Ya, senang sekali ya bisa berjumpa kembali di market review untuk perdagangan tanggal 26 Februari 2021. Dan ini adalah perdagangan terakhir di bulan Februari. Ya, bukan sih? Ya, benar. Senin kita sudah masuk di bulan Maret dan tidak terasa ya kita sudah jalanin bulan Februari ini dengan segala gejolak di dalamnya. Dan seperti prediksi kita sebelumnya bahwa bulan Februari ini berjalan sideways. Dan kemarin, perdagangan kemarin, kita dibuat galau. Kenapa dibuat galau? Karena market pagi-pagi dibuat naik. Wah, semua penuh bahagia. Tapi seperti sudah kita duga sebelumnya bahwa hari Jumat adalah hari taking profit sedunia dan menjelang sore dia tutup lagi, sempat koreksi, lalu dia rebound lagi. Nyaris doji kalau saya bilang. Kenapa doji? Karena buka dan tutup itu selisih sedikit sekali. Saya kasih lihat sedikit chartnya. Nah ini tutupnya dikit banget ya. Jadi nggak ada bodinya, bener-bener dibuat galau. Kemarin kita sempat ada yang tanya, Pak ini jangan menutup gap di bawah ini bukan? Yang menutup gap bawah ini bukan? Ya saya bilang ya kalau dia bodinya, dia ada body turun ke bawah merah sedikit aja di bawah selendang. Saya optimis. Tapi kalau saya lihat kalau masih di dalam selendang, wah kita lihat dulu. Bisa aja besok dia bisa hijau lagi ya, di minggu depan. Jadi mungkin bisa saja gap ini tidak akan tertutup dalam waktu dekat gitu. Dan kita berharap sebenarnya enggak. Cuma ya kalau ditutup juga fine-fine aja. Karena kita pada dasarnya sudah saya bilang, kondisi saat ini bergeraknya sideways ya. Nih Bapak Ibu lihat nih. Ini bulan Februari, yang bawah ini bulan Februari. Dan di sini mulai bulan Februari dia cuma berapa hari aja rebound, habis itu dibikin galau, bang, bikin galau doang ya, bikin naik turun sideways, dan range-nya range pendek, seperti kita bilang dulu ya, bahwa potensial market bergerak di bulan Februari itu adalah bulan yang sideways. Terus bagaimana dengan bulan Maret nih? Nah, kita tinggal lihat bulan Maret itu bagaimana kondisinya. Saya kok optimis akan baik. Cuma begini, ada sedikit kekhawatiran. Tetap ada sedikit kekhawatiran dari sudut pandang mana orang melihat. Jadi, seperti Bapak Ibu ketahui, pasar itu bergerak based on sentiment dan based on news. Maksudnya news itu bukan berarti kita bergerak karena news baik atau buruk, bukan. Tapi lebih kayak begini. Kita nanti di bulan Maret akan ada banyak rilis laporan keuangan. Dan kemarin juga sudah rilis ya, seperti Bapak Ibu ketahui, kemarin penutupan hari Jumat kemarin, orang banyak bilang, wah, Astra rilis laporan keuangan yang negatif. Maksudnya negatif itu gimana? Maksudnya profitnya berkurang. Profitnya berkurang dan ceritanya banyak yang merasa, wah jelek nih dan sebagainya. Kalau saya bilang, kalau sudut pandang saya, itu kalau sudut pandang negatif. Tapi kalau kita dari sudut pandang yang positif, kita akan berbicara begini. Di tahun 2020, perusahaan mana sih yang tidak merugi? Oke, itu satu dulu. Di tahun 2020, perusahaan mana sih yang tidak merugi? Dan kemudian, yang perlu kita cermati dari laporan keuangan Astra Internasional adalah dia pada dasarnya masih profit, cuma turun 50%, umpama kayak begitu kan. Artinya apa? Pada dasarnya masih profit, cuma turun. Ya, kalau dari sudut pandang kita, kalau saya juga adalah seorang pengusaha. Dan saya mengerti betul bahwa usaha yang masih bisa survive, bahkan masih bisa membukukan profit, itu adalah perusahaan ya, menurut saya, anti badai, istilah kasarnya, sustain, bagus. Dan saya lihat Astra ini adalah suatu perusahaan yang baik ya. Di tengah pandemi, dia masih bisa membukukan profit, walaupun turun 50%. Tapi profit, itu adalah sesuatu yang baik kalau saya bilang. Jadi kita dari sudut pandang mana kacamata kita? Kalau saya bilang, kalau sebagai seorang fundamentalis, nah, kita bereaksinya adalah di saat pandemi ini aja profit, bagaimana kalau dia nggak pandemi gitu kan? Profitnya mungkin bisa naik dan sebagainya. Jadi
jangan disikapi negatif gitu loh. Kita harus sikapi dengan positif. Kecuali kalau laporan keuangannya tadinya positif, tiba-tiba ambiar negatif luar biasa. Dan Astra International profitnya masih triliun, dan menurut saya itu masih bagus banget. Kayak Bank BRI juga baru ini merilis laporan keuangan bahwa kinerjanya menurun. Nah, pertanyaannya adalah, balik lagi, perusahaan mana yang di tahun 2020 kinerjanya tidak menurun? Kan begitu, betul nggak? Jadi, menurut saya, nanti di bulan Maret akan ada gejolak. Tapi gejolak ini kembali lagi, dari sudut pandang mana kita melihat. Laporan keuangan ini yang perlu kita sikapi adalah jangan bandingkan dengan tahun 2019. Rasanya tidak adil kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, atau mungkin bahkan tahun 2018 dan sebagainya. Kita lihat dari scope, dari satu kacamata 2019, kalau bisa, 2020, kalau bisa kita perkecil dalam konteks satu tahun itu, kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga, keempat bagaimana? Apakah ada menunjukkan perbaikan, atau kalau enggak dia benar-benar ngedrop sampai kuartal pertama bagus, karena memang kuartal pertama kan memang pandemi itu baru dimulai di kuartal ketiga, setuju ya? Di bulan Maret, yaitu kuartal kedua. Nah, begitu kuartal kedua kontraksi, kuartal ketiga impact-nya tambah jelas, dan terakhir di kuartal keempat ini. Kuartal keempat ini orang banyak bilang udah mulai comeback sebenarnya. Jadi tinggal kita lihat analisa by kuartalnya bagaimana. Jadi jangan bandingin sama kuartal 2019. Kalau mamanya ada yang dirilis berita perusahaan ini merugi apa segala, tolong kita sikapi dengan kacamata yang benar. Tolong kita jangan terpancing dengan negativity yang ada di news. Mungkin nggak kalau mereka melakukan itu untuk clickbait istilahnya. Supaya apa? Orang kalau baca komen negatif cenderung penasaran kan. Oh, klik aja, pengen baca. Tapi ternyata sebenarnya di dalam itu adalah ya nggak gimana-gimana banget gitu loh. Jadi kembali lagi kita harus dalam satu kacamata yang benar, jangan terombang-ambing dengan kondisi dan news. Fokus di chart saja. Kalau saya fokus pada chart. Dan kalau memang Bapak Ibu adalah seorang fundamental yang terbiasa melakukan analisa fundamental, saran saya, jangan bandingkan antara year on year 2020 dengan 2019. Rasanya kok tidak bisa kita bandingkan. Karena ya seperti saya sudah bilang tadi, beda kondisi market gitu, beda kondisi market. Bisa survive aja di tahun 2020, menurut saya itu adalah suatu perusahaan yang baik. Dan kalau dia bisa survive, masih membukukan profit, menurut saya itu adalah perusahaan yang layak hold. Jadi Bapak Ibu kalau mamanya posisi nyangkut di saham tersebut, nggak usah takut. Sekali lagi, kita trading saham, walaupun saya basisnya adalah technical analyst, tapi saya juga mempertimbangkan sisi fundamental. Dan saya mengajak teman-teman, yang baik yang di membership maupun yang tidak tergabung dalam membership, bahwa kita itu trading saham dengan konsep berpikir yang benar, mindset yang benar, bahwa kita adalah seorang investor. Urusan di dalamnya kita melakukan investasi atau pure trading, itu urusan belakangan. Tapi mindset yang benar kita sebagai investor. Maksud saya investasi ini adalah long term, buy and hold dalam long term. Beli terus aja. Beli terus, seperti konsep nabung saham seperti yang pemerintah katakan. Kalau trading dalam 5 hari jual, bahkan dalam 1 hari jual, atau bahkan orang ada istilah bilang BPJS, beli pagi jual sore dan sebagainya. Nah, itu terserah. Tapi mindset kita harus benar dulu. Ya, kita adalah seorang investor, dan perilaku seorang investor itu tidak panikan. Tidak yang impulsif dan tidak yang galau dan sebagainya. Saya kemarin sudah bagikan bahwa mengenai psikologi market ya, bahwa trading itu yang penting harus yakin, harus sabar dan sebagainya. Jadi beberapa hari kemarin saya sudah banyak mengulas mengenai sisi-sisi bagaimana kita harus memutuskan untuk trading di suatu saham. Kalau Bapak Ibu lupa, silakan nonton kembali video-video yang sebelumnya.
Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu, mumpung kami Winner Stocks Indonesia lagi masa promo membagi-bagikan angpau sebesar Rp500.000. Come and join us, belajar untuk menjadi seorang investor saham yang benar dan seorang trader saham yang benar. Oke? Ya. Kita kemarin itu ada bawakan satu video, yaitu mengenai polemik kode broker. Itu part 1. Banyak yang tanya sama saya, Pak, yang dimaksud dengan kode broker itu apa? Saya masih pemula, baru pertama kali masuk dari dunia saham. Nggak ngerti sama sekali. Kok tiba-tiba ada isu-isu seperti itu. Ada yang bahkan ngajakin untuk tanda tangan petisi. Ada yang muncul di sosial media, bagaimana macam-macam. Dan saya tidak tahu. Apa ini? Bapak bisa kasih tahu, bisa memberikan sesuatu buat kita. Oke, saya mau jelaskan pertama untuk Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan kode broker? Yang dimaksud dengan kode broker adalah ini. Bapak Ibu tahu, banyak sekali sekuritas perusahaan yang menjadi suatu lembaga institusi. Bapak Ibu, jadi cerita gini, kita kan nggak mungkin seorang personal untuk trading langsung di bursa. Harus lewat perantara. Dan perantara itu adalah perusahaan sekuritas. Jadi yang menghubungkan antara kita, individu, dengan IDX, Indonesia Stock Exchange, adalah satu lembaga yang kita sebut sebagai sekuritas. Nah, sekuritas itu kan ada banyak. Dan ini, saya ambil sebagian aja. Bapak Ibu bisa googling sekuritas itu apa aja. Saya ambil sebagian yang abjad A dan B sedikit. Banyak, di luar ini ada banyak. Kayak contoh saya tergabung dengan Henan Putirai, kodenya HP. Terus ada lagi beberapa di sini ada, kalau Bapak Ibu mungkin tergabung dengan sekuritas lain, ada yang kodenya YP, ada yang kodenya PD, ada yang CC, macam-macam ya. Dan ini ada AD, AF, AG. Nah, terus cara lihatnya bagaimana? Mereka kok bisa sampai ajuin petisi? Terus kenapa harus diajuin petisi? Penting apa gitu loh. Ini yang saya mau kasih lihat. Ini platform Henan Putirai, ya. Ada kode di menu itu ada namanya time and trade. Time and trade itu kita bisa melihat suatu perusahaan, contoh ini BRIS ya, Bank Rakyat Indonesia Syariah, tapi kita sudah rubah jadi Bank Syariah Indonesia. Dan di sini terlihat bahwa ini jamnya, dan di jam itu terlihat yang buy itu siapa, sekuritas mana, yang jual sekuritas mana. Nah, mereka pentingnya dalam melihat ini. Siapa yang beli, siapa yang jual, siapa yang beli, siapa yang jual. Sekuritas mana yang beli, sekuritas mana yang jual. Yang mana, which is menurut saya, kalau Bapak Ibu masuk ke model, jadi ini ceritanya adalah, kan banyak cara untuk beranalisa. Macam-macam aja, trik-triknya macam-macam. Kalau saya sih pada dasar, kalau ini ilmu yang ini kita sebut sebagai tape reading sebenarnya. Apa itu tape reading? Bapak Ibu silakan Google. Tape reading. Nah, kalau buat saya, sekali lagi, saya kan mengajarkan Bapak Ibu untuk menjadi investor, ya kan? Kalaupun trader, Bapak Ibu trader dengan analisa, baik pendekatan fundamental dan pendekatannya teknikal. Fundamental adalah Bapak Ibu menelaah laporan keuangan, dan teknikal adalah Bapak Ibu menelaah pergerakan grafik chart. Nah, terus kalau yang begini ini, analisanya masuk kategori mana, Pak? Kalau saya bilang sebenarnya itu nggak masuk kategori mana-mana. Ya seperti saya bilang tadi, ada aja orang punya teknik macam-macam melihat sekuritas gini, bandarmologi dan sebagainya. Bapak Ibu mesti tidak asing dengan istilah-istilah ini. Nah, cuma saya bilang kalau Bapak Ibu mau lihat beginian, artinya ini kita simpel aja. Berarti Bapak Ibu harus di depan monitor terus-terusan dong. Paham maksud saya? Bapak Ibu jadi untuk melihat transaksi ini diplototin per menitnya. Ini loh Bapak Ibu lihat tuh. Setiap menit, setiap detik keluar semua ini. Thread, ini jalan terus. Thread. Ini yang mau dihapus. Ini yang mau dihapus sama otoritas. Ini yang mau dihapus. Jadi yang mau dihapus ini banyak yang komplain, banyak yang ngajuin petisi. Dan kalau saya bilang, kan beberapa kali saya sudah ajarkan bahwa hindari melihat
monitor running trade. Ya, itu termasuk running trade bukan? Termasuk running trade. Jadi, saran saya sebaiknya kalau Bapak Ibu tidak berkecimpung di situ, ya udah abaikan saja. Terus kedua, kalau memang berkecimpung di situ, saya ajak teman-teman, cobalah untuk belajar melakukan analisa yang mungkin dari sisi investor. Jadi kita lihat dulu bibit-bibit perusahaannya tanpa melihat perlu running trade, tanpa melihat, oh ini sekuritas ini sedang akumulasi, sekuritas ini sedang jual, dan sebagainya. Tidak usah begitu. Kita pokoknya patokannya adalah chart. Based on chart saja. Oh, semua tergambar di chart kok. Chart discount everything. Artinya apa? Di dalam chart itu terpapar semua. Bahkan news yang belum keluar pun sudah terpapar. Bahkan corporate action yang belum dirilis pun sudah terpapar dulu. Chart itu biasanya bereaksi lebih dulu. Naik dulu, kalau begitu dia udah naik, berarti kita udah tahu. Ada sesuatu, tapi kita nggak tahu apa yang akan dirilis. Ketika turun juga sama, kita juga tahu, oh ini ada negatif apa. Jadi, semua bereaksi duluan. Contoh kayak tadi saya bilang Astra. Astra laporan keuangannya bukan negatif, tapi laporan keuangannya turun 50%. Chartnya udah turun dulu. Sebelum dirilis laporan keuangan ini, chartnya sudah turun duluan. Jadi segala sesuatu yang muncul di market itu sudah terpapar dulu di chart. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lihat kode broker. Ini kalau dari sisi saya. Tapi kalau ada, ya tidak ada salahnya kita lihat. Tapi lihat juga untuk sebatas pengen tahu aja, bukan untuk diplototin tiap menit, tiap detik, nggak perlu. Malah kalau diplototin tiap menit, tiap detik, malah jadi galau, jadi pengennya jualan. Contoh, yang lagi tren hari-hari ini adalah sekuritas dengan kode MG. Ngomongnya adalah sekuritas dengan transaksi terbesar. Kalau dia beli, waduh ini banyak naiknya. Kalau dia jual, banyak turunnya. Pertanyaannya adalah, emang dia nggak jual beli? Kalau dia di dalam satu hari yang sama bisa jual dan bisa beli, gimana? Jadi, analisa kita gimana? Nah, hati-hati. Di sini hati-hati. Kalau saya, kesampingkan saja itu semua. Kita fokus di chart atau fundamental. Kalau bedanya apa sih, Pak? Beda di time frame saja. Kalau saya bilang begini, kalau Bapak Ibu mau melihat suatu perusahaan, kinerjanya, kan kita lihat historical kinerja. Cuma masalahnya ini di luar ranah berdebat mengenai mana yang lebih bagus, fundamental atau teknikal. Ini di luar itu loh ya. Kita pada dasarnya harus sinergi, saling mengisi. Itu lebih bagus. Jadi kalau seperti tadi saya bilang, kalau kita membandingkan kinerja 2020 dengan 2019, itu tidak menggambarkan kinerja real. Kenapa? Karena perusahaan sebelum 2020 kinerjanya bagus, tapi begitu 2020 kinerjanya merosot. Terus kita berasumsi bahwa perusahaan ini selesai sudah. Perusahaan ini nggak akan berkembang lagi karena 2020 dia kinerjanya turun. Kan ya nggak bisa. Karena 2020 itu adalah force major, yang mana adalah suatu dampak negatif yang terjadi karena di luar kuasa kita. Force major namanya. Bukan kita yang rancangkan, bukan kita yang prediksi dan kita ciptakan. Tidak, karena memang itu di luar. Dampaknya COVID-19 kita tidak tahu ternyata bakal sampai seperti itu. Bahkan sampai hari ini pun belum ada titik terang. Kita nggak tahu vaksin akan efektif dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa bilang kalau 2020 kinerjanya turun dibanding 2019, maka ke depannya selama 5 tahun ke depan perusahaan ini akan selesai. Kan nggak bisa. Perusahaan ini akan berusaha berjuang supaya kinerjanya membaik. Dan itu tidak akan terlihat di laporan keuangan saat ini. Karena laporan keuangan yang saat ini disajikan ke Bapak Ibu adalah laporan keuangan tahun 2020. Yang mana kondisinya ambruk, kondisinya terkoreksi,
dapat masuk masa sulit, masa sukar, dan sebagainya. Mau nggak mau kita patokan sama siapa? Mau nggak mau kita patokan pada chart. Kita lihat kondisi chart. Contoh, ketika pada tahun 2020, ketika awal-awal pandemi, saham ambyar, dan mulai di bulan Maret sampai bulan Desember, chartnya mulai rebound, laporan keuangannya bagaimana? Masa lihat laporan keuangan 2019? Paham maksud saya? 2019 kinerja bagus nih, tapi begitu 2020, kondisi lockdown. Indonesia di lockdown. Terus, kita dengan logika berpikir kita juga tahu Indonesia di lockdown, perusahaan ini kinerjanya pasti merosot. Nggak usah mikir, jadi nggak usah lihat laporan keuangan 2019 deh, lihat 2020 aja kita udah tahu, pasti turun. Terus, ketika market rebound dari bulan Maret sampai bulan Desember, acuannya apa? Patokannya apa? Yes, technical chart. Kita menganalisa terhadap pergerakan teknikalnya aja. Fokus di situ, udah titik gitu. Itu makanya saya anjurkan bagi Bapak Ibu teman-teman ya, belajar technical analysis sebagai pegangan juga. Sembari beriring Bapak Ibu mendalami fundamental. Kalau kode broker, kalau istilah yang lain-lain, saran saya sebaiknya kesampingkan dulu saja. Toh, fasilitas ini akan dihapus. Ada yang bilang, wah Pak, berarti benang bandar dong Pak. Bandar bisa menyembunyikan diri dia supaya tidak terlihat oleh para retailer seperti kita-kita ini. Wah, kalau saya seperti itu, di komen seperti itu, saya bilang, jangan salah. Buat mereka juga, mereka nggak bisa lihat kok. Jadi sama-sama buta ini. Bisa saja mereka jual dan mereka makan lagi sendiri. Bisa saja. Jadi otoritas itu berusaha melindungi kita juga kok sebenarnya. Jadi mereka juga nggak bisa sembarangan. Bisa loh, mereka jual sendiri, beli sendiri bisa loh. Karena saking banyaknya barang yang ada di market. Jadi keinginan otoritas atau keinginan bursa untuk supaya dihapus ini adalah supaya apa? Harga pasar terbentuk dengan normal. Harga pasar terbentuk berdasarkan supply dan demand yang real. Jadi Bapak Ibu ada yang supply barang dan ada permintaan yang barang. Memang kalau harga saham ini memang mau naik, memang mau bergerak dengan baik, ya daya serapnya market diharapkan real gitu loh, bukan berdasarkan karena tektok jual kanan kiri dibikin supaya seolah-olah kayak transaksinya rame sehingga menciptakan seolah-olah image sedang demand sedang tinggi dan sebagainya. Semoga tidak seperti itu. Jadi keinginan otoritas untuk supaya market kita lebih sehat lagi, terhindar dari praktek-praktek yang ilegal, praktek-praktek yang tidak benar. Semoga Bapak Ibu tercerahkan dari insight yang saya berikan di akhir minggu ini. Sebelum masuk ke market review, saya ajak Bapak Ibu sekali lagi untuk jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan nyalakan tombol loncengnya. Jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video yang saya bagikan, dari sharing-sharing tips yang saya bagikan, jangan lupa untuk berikan jempol. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama mendukung channel YouTube ini untuk semakin berkembang di ranah pasar modal Indonesia dengan membagi-bagikan, share link video-video yang saya bagikan lewat grup WhatsApp, grup Telegram, atau mungkin ke teman-teman yang Bapak Ibu rasa penting untuk mendapatkan informasi ini. Please, bantu kami untuk share. Oke, ya, saya akan ulas market review untuk perdagangan tanggal minggu depan ya. Saya akan review ulas untuk minggu depan. Kira-kira seperti apa sih? Ya, tadi saya bahas baru bulan Februarinya. Saya sisakan bulan Maretnya itu akan seperti apa. Oke. Ya, ini dia. Ini chartnya ya, jelas kelihatan sideways. Dan kalau lihat trennya, berdasarkan chart, kita berharap IHSG masih akan rebound. Dan di bulan Maret, kita berharap
sentimen yang datang adalah sentimen positif, sentimen penuh optimisme ketika melihat laporan keuangan dengan sudut pandang yang positif, ya. Jangan terpengaruh dengan kata-kata clickbait yang seolah-olah bombastis yang mengatakan dan judul yang negatif-negatif, ya. Kita abaikan aja, fokus pada kinerja perusahaan yang benar. Kita lihat, makanya saya sudah bilang juga salah satu cara kalau kita mau investasi, cara bodoh istilahnya, bukan berarti kita bodoh, tapi cara bodoh adalah lihat aja perusahaan itu di mata real kita masih berdiri, masih jualan, pembelinya masih banyak, promosi masih dilakukan. Selama masih ada begitu, dan pemerintah juga punya upaya untuk supaya ekonomi ini jalan, ya kita tidak ada cara lain. Dukung dong. Dengan optimis, jangan sesuatu itu kita malah ikut nyebarin yang negatif. Jangan, ya. Jadi smart investor. Be a smart investor, ya, be a smart investor. Dan dengan begitu, saya optimis Maret kita akan lewati dengan bullish, dengan baik. Oke? Kita dukung sama-sama Composite kita untuk bisa rebound lagi. Kalaupun koreksi, saya lihat dia akan koreksi terbatas di area sekitar skyline ini. Ya, di sekitar skyline ini dia akan jadi supportnya, yang mana di sini ada gap nih. Yang gap ini saya ganti warna aja jadi warna pink, ya. Ini ada gap. Jadi kalau mamanya koreksi dia bisa ketarik ke gap, ya, dan ini bisa. Kalau dia sampai sini mungkin bisa mantul lagi. Berharap dia mantul lagi dan wow, rebound dengan cakep, ya. Oke, itu Composite kita. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek sektoralnya. Sektor agri industri. Agri juga masih bergerak sideways, ya. Seperti Bapak Ibu lihat bergeraknya flat, cenderung flat. Skyline naik-naik pun batas mentoknya di sini, turun lagi, ketahan di skyline, dia rebound lagi, ketahan di level ini, ketahan lagi, bolak-balik begitu terus. Nah, kita berharap dia bisa comeback, bisa rebound dengan baik, ya. Terus habis agri ada basic industry. Basic industry juga kelihatannya juga baik, ya. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada tren yang cukup bagus nih, kita lihat walaupun dia koreksi, tapi menunjukkan kinerja yang kalau kita lihat dia ada derajat kemiringan yang menunjukkan bahwa pada dasarnya walaupun dia koreksi, dia masih uptrend. Ya, dia tidak bikin lower low, patah trend dan jebol ke bawah gini, ya. Dia masih bisa naik. Naik, turun, nanti kita berharap minggu depan dia kembali naik lagi, ya. Kalau kita bikin untuk kayak model channeling, nah kita lihat dia pada dasarnya trennya pun masih ada di jalurnya kok, masih di jalurnya, walaupun nggak persis sampai di situ, ya. Ya wajar aja karena ini kan indeks, dia tercipta karena gabungan dari emiten-emiten yang masuk dalam kategori basic industry ini. Kemudian consumer kelihatannya ini ada di bottom. Dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda mulai mantul. Dia tidak jebol lebih bawah lagi. Ini batas bawahnya, sorry. Ternyata nggak kelihatan Bapak Ibu, ya. Ya, ini. Nah, ini dia. Dia ternyata tidak jebol bawahnya ini, dan dia mulai mantul lagi. Kita berharap ini batas bawahnya, dan dia mulai mantul. Jadi kalau udah mulai di bawah sini, ada beberapa emiten yang bisa Bapak Ibu cermati. Consumer, yang pasti biasanya adalah Unilever, kedua adalah Indofood, ICBP, dan Mayora. Itu yang biasanya saya pantau. Di luar itu kayak Gudang Garam, HMSP, sebaiknya nanti dulu. Walaupun Gudang Garam dan HMSP bisa potensial naik juga. Cuma sentimennya kadang suka kurang mendukung aja. Ya, kemudian selain consumer ada lagi nih, yaitu finance. Wow, finance
sempat naik, sempat dengan baik kemarin ya, terus tiba-tiba tutup dengan ini. Dan rupanya kalau kita cermatin ya, ini adalah area resistannya nih. Dia belum mampu breakout areal ini. Kalau kita tarik mundur, ini adalah area all time high-nya dia. Ya, area all time high. Jadi sektor finance kalau kita Bapak Ibu lihat tuh, ini area all time high. Sektor ini bergerak sudah mencapai puncaknya dan potensial koreksi cukup besar. Tapi saya lihat dia potensial untuk kembali lanjut dengan positif. Di tren pendek, jadi dia ada kalau kita lihat ini sebagai major trend ya. Ini minor trend, ini minor trendnya, di minor trendnya dia bullish ya, naik, mencoba untuk naik. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, sektor finance silakan cermatin emiten-emiten tabungan Bapak Ibu ya. Emiten tabungan di sini adalah maksud saya investasi kita ya. Saham-saham apa aja sih yang korelasi dengan sektor ini dan layak untuk di buy on weakness. Selain finance ada infrastructure. Wah, infrastructure saya lihat juga bagus pergerakannya. Kalau kita lihat ini, dia rupanya nih, bayangin. Dari sebelum pandemi, ini auto pandemi nih, di bulan Januari dia turun, jebret, ya, naik, dan dia sudah mulai rebound lagi. Ini juga memperlihatkan kinerja yang baik, sektor ini. Kita berharap, kalaupun dia koreksi ke selendang, sebelumnya, habis itu dia bisa lanjut naik lagi, ya, kayak ginilah, pullback, naik, pullback, naik lagi, ya. Itu infrastruktur. Selanjutnya selain infrastruktur ada miscellaneous industry. Wah, miscellaneous industry ini kalau lihat chart ini identikalnya sama Astra International. Jadi ya, kan saya sudah bilang Astra International sebelumnya, nih saya kasih lihat ini. Sama persis. Dan memang saya sudah predicted dia potensi akan koreksi dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang hold, buy and hold, ya bukan masalah fundamentalnya, tapi saya lihat memang kalau secara chart dia akan koreksi. Dan kita udah predik sebenarnya koreksi ketika dia jebol ini. Tidak mampu naik ke atas skyline dan tidak mampu naik ke atas selendang dan dia koreksi. Ini pun sama, begitu dia mau naik dia juga nggak kuat, dia koreksi lagi. Dari situ sudah menunjukkan bahwa dia ada dalam posisi downtrend. Ya. Oke. Kemudian mining not bad ya, not bad karena dia mantul dari skyline, rebound, dan koreksi tertahan selendang, rebound lagi, dan dia koreksi tertahan selendang, dan ini potensial untuk kembali lanjut gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih santai-santai aja dulu. Yang di mining buy and hold-nya, buy on weakness lebih tepatnya ya. Buy on weakness. Beberapa emiten bisa dicermati ya Bapak Ibu yang korelasi dengan komoditasnya, silakan Bapak Ibu pantau komoditasnya ya, karena harga komoditas berkorelasi erat dengan pergerakan emitennya. Selain itu ada trade. Nah, trade juga di jalur uptrendnya dia pullback dulu, ya ketarik untuk koreksi dulu, sehat, saya harap sehat, pergerakan yang sehat karena seperti Bapak Ibu lihat, pergerakan dia sebelum naik lagi dia konsolidasi dulu, kemudian dia naik, istirahat dulu, kemudian dia naik lagi, dan kita harap dia bisa koreksi ke sini dan dia naik lagi, ya. Selain trade ada properti. Properti menguji level supportnya di sini ya. Ya, kita berharap ini cukup kuat untuk bisa nopang untuk kembali rebound. Oke, itu secara sektoral. Lalu secara ada 5 emiten yang saya bisa rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Yaitu kita mulai dari Barito Pacific. Barito Pacific selalu tidak bosan-bosan ya, ini adalah salah satu penghuni porto tetap kita dan belanja ketika koreksi, dan kemarin waktu dia rebound teman-teman banyak yang sudah belanja masuk kembali di level 10.40, 10.50 ya, udah mulai belanja, dan sekarang saat ini floating profit tipis, dan saat ini dia berdiri di atas skyline, sudah di atas skyline, sudah di atas selendang, potensial untuk
lanjut, trennya berlanjut lagi. Ini pergerakan yang menurut saya sehat, karena dia naik, koreksi, dan kita berharap dia naik lagi dan bisa breakout all time high-nya lagi. Tren baru itu ada PTBA. PTBA ini menarik karena sama, dia sudah rebound dari, ini pergerakan minornya dia, minor trennya sudah masih bullish, minor trend masih bullish, udah di atas lendang dan di atas skyline. Kita berharap minggu depan dia bisa breakout ini dan bisa lanjut lagi. Tentu saja kalau kita ngomong PTBA, kita harus lihat juga emitennya, harga komoditinya, yaitu coal, batubara. Dan batubara saya lihat ada kecenderungan untuk menguat di minggu depan. Walaupun belum bisa breakout, tapi ada kecenderungan untuk menguat. Itu lumayan lah. Jadi modal utama juga ya. Selain PTBA ada IMAS yang Bapak Ibu bisa cermati perdagangan esok hari, karena IMAS ini ketika marketnya kemarin amburadul, dia cukup stabil. Stabil dan cukup terjaga di level selendang atasnya selendang ini. Jadi Bapak Ibu cermatin perdagangan besok, jika mampu membentuk candle biru tua, silakan untuk trading buy. Selain IMAS ada Bank Niaga. Bank Niaga ini sudah lama saya nggak rekomendasikan. Karena apa? Transaksinya kecil. Cuma belakangan ini saya lihat transaksinya mulai naik, mulai menggeliat ya. Dulu transaksinya di bawah, transaksi rata-rata 20 harinya cuma 5 miliar. Sekarang sudah mulai naik ke 8 miliar. Tapi transaksi hariannya beberapa hari nih saya terpantau di atas 10 miliar. Ini terakhir malah sempat 27,7 miliar. Wow banget, lumayan. Jadi ketika breakout, perhatikan emiten ini ya. Bank-bank lapis 2 kayaknya lumayan. Satu lagi yang mau saya rekomendasikan lapis ketiga. Entah saya ini bank lapis ketiga apa lapis kedua. Cuma nilai transaksinya wow banget ya. Lebih besar dari Niaga. Transaksi 20 harinya 234 miliar dan kemarin tercatat dia membukukan transaksi 176,4 miliar. Bagus ya. Tren minornya dia juga uptrend di atas lendang dan di atas skyline. Silakan Bapak Ibu yang masih memegang emiten ini bersabar aja dulu ya, saya lihat the best is yet to come, potensial breakout masih ada. Oke, itu dulu market review saya di akhir minggu ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan saya ajak juga jangan lupa, jangan lewatkan, kami Winnerstock ada promo, dan promo itu akan segera berakhir. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami ya. Nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk berikan jempol. Oke, selamat berakhir pekan Bapak Ibu semua, selamat beristirahat, dan happy cuan selalu. Sampai jumpa. God bless.